Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Miftahul Jana dari kelas C PGSD 2020 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video tentang pengembangan bahan ajar yang memanfaatkan media IT. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan proses bagaimana penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran, yaitu berupa kuesioner atau kuis sehari-hari. Mari kita saksikan proses pembuatannya. Check it out! Di sini saya akan menunjukkan proses bagaimana membuat kuis dari Google Form, di mana pertama-tama kita membuka Google, kemudian kita klik drive.google.com, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita cari Google Form dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita isi formulir tanpa judul dengan judul kuis yang akan kita buat. Dan pada kolom deskripsi formulir itu bisa diisi atau tidak, tergantung dari teman-teman ingin mengisinya atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Karena deskripsi formulirnya tentang identitas diri, maka di sini pertanyaannya berisi tentang nama dan kode kelas. Selanjutnya untuk mengatur kode kelas kita bisa mengklik titik 3 di bawah, lalu klik validasi jawaban, kemudian tulisan angka tersebut kita ganti dengan teks, lalu teksnya kita isi dengan kode kelas yang kita inginkan. Untuk teks kesalahan khusus bisa kita isi pesan yang ingin kita sampaikan jika murid mengisi kode kelas dengan salah. Kemudian wajib diisi kita aktifkan di setiap pertanyaan. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya dengan cara mengklik yang di pojok bawah tersebut. Kemudian akan muncul bagian 2 dari 2. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke menu pengaturan. Di pengaturan umum kita akan mengaktifkan batasi ke 1 jawaban. Di bagian presentasi kita akan mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Kemudian di bagian kuis kita akan mengaktifkannya. Dan di sini rilis nilainya saya buat setelah setiap pengiriman. Kemudian responden dapat melihatnya, saya aktifkan semuanya. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, kita lakukan hal yang sama seperti di bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Di sini saya akan membuat pertanyaan berupa soal pilihan berganda. Kemudian kita masuk ke bagian kunci jawaban. Di situ ada poin, saya akan membuat menjadi 20 poin di setiap soalnya. Selanjutnya untuk menentukan kunci jawabannya, kita akan mengklik atau memilih salah satu dari jawaban yang dianggap sebagai jawaban yang benar. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan kedua ini opsi jawabannya akan menggunakan gambar. Gambar yang digunakan harus berformat JPG. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, yaitu mengisi poin di setiap soalnya, membuat kunci jawaban, dan membuat setiap jawabannya wajib diisi. Kemudian jangan lupa juga mengaktifkan acak urutan opsi melalui titik 3 di bawah di setiap soalnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaan yang ketiga ini kita menggunakan gambar. Gambar tetap menggunakan format yang sama, yaitu JPG. Jika gambar tidak sesuai dengan format JPG, maka akan terjadi hal seperti ini. Di sini kita dapat memperbesar dan memperkecil ukuran gambar. Dan kita dapat mengubah posisi gambar bisa di tengah, di kiri, ataupun di kanan dengan mengklik titik 3 yang ada di pojok atas gambar. Jika semua pertanyaan telah selesai diketik, akan didapatkan hasil seperti ini. Jika kita mengklik tanda mata di atas, maka kita akan dapat melihat tampilan form tersebut. Jika melakukan kesalahan dalam mengisi kode kelas, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah tema dan juga memberikan gambar di header kuis ini agar kuis ini lebih menarik. Dikarenakan kuis ini bertema olahraga, maka saya akan mengambil gambar berupa olahraga. Di sini saya akan membuat batas waktu pengerjaan kuis. Pertama-tama klik titik 3 di atas, kemudian klik add-ons, kemudian akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian kita pilih form limiter, lalu install. Kemudian akan muncul form limiter di pojok bawah. Lalu kita pilih limit type-nya, yaitu date and time. Pilih waktunya di situ karena berhubung tanggal 11, jadi saya bikin tanggal 11 bulan 5 2021, kemudian waktunya jam 11 pagi lewat 50 menit. Selanjutnya untuk pesan yang akan tertera jika waktu pengerjaan sudah habis, kita isi sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Bisa saja mencantumkan nomor HP yang harus dihubungi atau pesan yang lainnya. Kemudian kita klik save and enable.
Jika sudah seperti ini, maka waktu sudah diatur. Selanjutnya untuk membagikan linknya, kita bisa mengklik kirim, lalu kita bisa mengubah pesan yang akan disampaikan kepada penerima link. Selanjutnya kita masuk ke bagian link. Untuk memperpendek link, kita bisa menceklis di bagian tersebut, lalu kita bisa klik salin. Kemudian link tersebut dapat kita bagikan ke grup kelas atau ke Google Classroom secara langsung atau aplikasi pembelajaran yang digunakan. Pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyimpan hasil kuesioner yang sudah diisi. Pertama-tama di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan kuis tersebut. Saya mengakses kuis tersebut menggunakan Chrome. Di sini saya mengerjakannya pada pukul 11.45. Setelah kita mengklik kirim, kita akan dapat melihat skor dengan cara klik lihat skor, kemudian akan keluar poin total yang kita dapatkan. Dan juga kita dapat mengetahui jawaban mana yang salah, dan jawaban yang salah itu sebenarnya jawaban yang benarnya itu apa. Kemudian saya mencoba untuk masuk kembali menggunakan akun Google yang sama, tetapi karena pengaturannya sudah dibuat hanya bisa mengisi 1 kali pada akun Google yang sama, jadi saya tidak dapat masuk kembali. Kemudian saya mencoba masuk kembali menggunakan akun Google yang berbeda, tetapi masuknya melewati batas pengerjaan yang seharusnya, jadi saya juga tidak dapat masuk dan terdapat pemberitahuan seperti tersebut. Di sini saya meminta adik saya untuk mengerjakan kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini dia juga dapat melihat hasil skor yang dia dapatkan setelah dia mengerjakan kuesioner tersebut. Dari sini dia bisa mengetahui di mana saja letak kesalahan yang dia peroleh. Nah, itulah dia tadi proses pembuatan Google Form. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.